Mana bukti Alkitab satu-satunya kitab suci? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoi Nai. Ya, mana bukti Alkitab satu-satunya kitab suci? Ini masih edisi seri nanya jelang Natal ya. Banyak pertanyaan ke saya ya. Mana bukti Alkitab adalah satu-satunya kitab suci? Nomor 1, Markus 15 ayat 28. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, Ia, Yesus, akan terhitung di antara orang-orang durhaka. And the scripture was fulfilled with said, and he, Jesus, was numbered with transgressor. Jadi very clear, Alkitab itu adalah scripture, kitab suci. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jesus answered them, you are deceived because you don't know the scripture or the power of God. Jadi very clear, kitab suci sama dengan Alkitab, sama dengan scripture. Nomor 3, Wahyu 20 ayat 12. Lalu aku, Yohanes, melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, nggak pakai suci ya. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. Then books were open. Jadi very clear, dari 4.300 agama keyakinan di dunia ini yang ada saat ini, mereka itu walaupun mengklaim punya kitab suci, sesungguhnya apa yang mereka klaim sebagai kitab suci ini sebenarnya kalau menurut Wahyu 20 ayat 12 cuman kitab, cuman disebut book, sama sekali bukan kitab suci, bukan scripture. Ada 4.300 agama keyakinan. Coba saja ya. Misalnya kitab suci kami ya, agama A. Kitab suci kami. Anda disebutnya the book of kitab suci kami. The book of kitab kami gitu. Walaupun Anda klaim sebagai kitab suci, cuma disebut the book ya. Kitab suci agama B, the book of B religion. Bukan scripture, bukan. Satu-satunya yang disebut scripture itu cuman Alkitab, cuman kitab suci Alkitab ya. Kesimpulan, very clear, satu-satunya kitab suci di jagat raya ini adalah Alkitab, scripture. Sedangkan yang lain yang diklaim, walaupun diklaim katanya kitab suci oleh 4.300 agama keyakinan di jagat raya ini valid 100%, menurut Alkitab Wahyu 20 ayat 12 cuman disebut the book. Ya, kitab doang, nggak pakai suci. Ya, jadi clear ya. Alkitab satu-satunya kitab suci. Ada 4.300 agama. Penghakiman itu kan hakimnya tunggal ya. Nggak ada itu penghakiman kita masing-masing agama dihakimi oleh Allah kita masing-masing, enggak. Hakim adil hari kiamat itu tunggal. Siapa dia? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya, jadi kitab-kitab kalian semua agama 4.300 agama akan dibuka dan cuman disebut the book. Tidak pernah scripture ya. Pakai ayat Alkitab, betul, Wahyu 20 ayat 12. Nomor 2, jelaskan apa itu dosa waris. Dosa waris tidak ditemukan di Alkitab, tetapi pengertian tentang dosa waris ada tertulis di Alkitab. Roma 5 ayat 12, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Maut itu artinya mati. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, yaitu dosa waris.
sedangkan dosa perbuatan belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai Musa, yaitu dosa waris itu. Jadi very clear, Yesus memberi ilham. Yesus memberi ilham kepada Paulus, sehingga Paulus itu bisa menulis hal-hal yang sudah lampau ribuan tahun pada zaman Adam, yaitu tentang dosa waris. Semua orang mewarisi dosa waris, maka semua orang bisa mati, bisa maut. Anda yang mengklaim tidak mewarisi dosa waris, tolong tunjukin Anda nggak bisa mati. Jadi bukan kok Paulus yang memberi pengajaran dosa waris. Yesus memberi ilham kepada Paulus sehingga Paulus bisa menulis hal-hal yang lampau. Sama persis dengan Yesus memberi ilham kepada Musa sehingga Musa bisa menulis taman di Eden di zaman Adam. Ya, begitu ya. Nomor 3, jelaskan siapa yang menulis Tanak Kristen. Ini pertanyaan kemarin ini di dalam debat kami di Jogja ya. Jelaskan siapa yang menulis Tanak Kristen. Kristen sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanak. Alkitab Kristen adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua itu dari Yesus Tuhan Allah. Saya ulang, Kristen Alkitabnya PL dan BB tidak ada hubungannya dengan Tanak. Jadi kalau dia nanya siapa yang menulis Tanak Kristen, ya sorry, kita nggak ada hubungannya. Pertanyaannya direvisi ya, direvisi. Bertanya aja perlu direvisi ya. Tanak adalah kitab palsu hasil menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Tanak itu bikinan Farisi dan ahli Taurat, ya, ahli Taurat palsu. Ya, Tanak diyakini oleh Nasrani Tritunggal. Kami Kristen bukan Nasrani, jadi orang Kristen tidak ada hubungannya dengan kitab Tanak, ya, maupun Talmud. Talmud adalah kitab palsu bikinan Saduki. Talmud dianut oleh saksi Yehova. Terus selanjutnya, apa itu kodek, strong number? Ya, kodek dan strong number itu kode togel ya. Alkitab itu ada kodeknya, misalnya kodek Sinaiticus nomornya XX1 misalnya ya. Nama tokoh Alkitab misalnya Yesus juga punya strong number, misalnya 3009. Apa itu kodek? Yang terkenal adalah kodek Sinaiticus, yaitu potongan-potongan lembaran Alkitab yang jelas-jelas palsu. Muncul pada masa kegelapan Alkitab setelah dideklarasikan Konsili 325. Mereka tidak bisa menemukan Alkitab asli tulisan para rasul yang memakai bahasa Yunani tahun Septua 7 Ginta 10 Masehi. Ya, kalau ada yang berkoar-koar soal kodek, ya dibercandain saja. Kodek itu kode togel ilham tokek. Ya. Apa itu strong number? Di dalam bahasa Jawa, strong number itu weton, hitungan hari kelahiran ya. Misalnya ya, Yesus itu punya strong number 3009. Lahirnya hari Rabu itu 300, Pahing itu 1500, tahun 1 Masehi 1200, jam 6 petang itu 9. Jadi Yesus itu punya strong number, punya weton 3009. Karena punya weton, pasti Yesus itu bukan Tuhan. Tujuannya cuma mau ke situ. Jadi kalau para mukalaf ini selalu ngomong-ngomong strong number, tak kasih tahu itu weton dicandain aja. Ya, kan tujuanmu biar Yesus itu nggak masuk kriteria sebagai Allah karena punya weton, gitu aja ya. Sejak tahun 350-an Masehi, Alkitab asli kebanyakan disembunyikan di gua-gua Laut Mati. Karena di luar sana ya terjadi masa kekelaman Alkitab, yaitu Allah Esa diganti Tritunggal, Allah dibuat tidak boleh punya nama, Allah dibuat beda dengan Tuhan. Mereka menguasai dunia dengan penyesatan Tritunggal selama 1600 tahun, dari tahun 325 Masehi sampai dengan 1956 Masehi.
Di era kegelapan itulah muncul kode togel kodek ilham tokek dan weton strong number. Salam Pendeta TD. Ya, saya ditanya soal kodek ya, saya bilang itu kode togel itu. Ya, mukalaf memang tujuannya seperti itu ya. Ya, santai-santai aja kalau sama mukalaf itu. Mukalaf itu tidak akan bisa bisa clear karena dia sudah terjerat oleh yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran mereka tumpul. Sepinter-pinternya mukalaf itu tetap saja tumpul pikirannya. Sepinter-pinternya PDT yaitu pendusta dan RM raja muter-muter dari 85% gereja di luarnya, sepinter-pintermu tetap saja tumpul sama dengan mukalaf. Sebab pikiranmu belum dibuka, selubung itu belum dibuka. 2 Korintus 3 ayat 14, Lukas 24 ayat 45. Santai kalau saya debat sama Tritunggal, debat sama mukalaf, santai banget saya. Kenapa santai? Aku udah tahu dia akan terkena jerat, ya toh. Jerat 2 Korintus 3:14 sama Lukas 24 ayat 45. Nggak akan bisa, sepinter-pinternya dia nggak akan bisa. Kalau dia nggak nyembah Yesus tetap nggak bisa. Ini contohnya, aku ini kurang pinter apa? Matematikanya 10 loh. Ya, lulusnya cum laude nggak Pak? Nggak sih, nggak cum laude. Tapi saya lulus paling cepat gitu. Termasuk pinter juga walaupun tidak pinter. Soalnya aku dulu juga santai kuliahnya ya. Yang penting cepat lulus gitu, cepat lulus cepat kawin. Gitu ya. Aku ini kurang cerdas apa? Ya. Tapi dulu saya 35 tahun tumpul nih pikiran ini tumpul, tumpul. Baca Alkitab tuh nggak mudeng semua. Berusaha mudeng tapi selalu salah. Persis yang dialami para PDT pendusta, para RM raja muter-muter, para mukalaf. Ketika saya sudah sembah Yesus baru celing ini dibuka mengerti kitab suci. Saya debat sama mukalaf santai banget, tak bikin candaan aja. Tak bikin candaan kepada pendusta-pendusta dari Tritunggal maupun raja muter-muter. Ya. Tak bikin candaan aja, ya. Makanya dalam debat saya kan ngomong, wah Tritunggal bubar jalan itu, ya. Saya candain aja gitu ya. Bubar jalan itu, nggak pernah ada itu Bapa sedetik pun jadi Allah. Ya, kalau Allah itu esa ya Tritunggal bubar jalan, gerejamu bubar jalan semua. Makanya nggak usah jadi ini, tetaplah jadi Tritunggal biar kamu jadi musuhnya Yesus nanti perang Harmagedon. Tak candain gitu aja dan itu benar Alkitab ya. Kepada mukalaf juga gitu. Ngomongin kodek, ngomongin kodek sinetikus itu semua penyesatan-penyesatan di dalam masa kegelapan, ya. 325 konsili sampai 1956 itu Alkitab disembunyiin di goa-goa. Kenapa? Ya di luar sana ngaco semua. Masa ngaco, masa kegelapan ini 1600 tahun. Ya, makanya pakailah Alkitab terbitan United Bible Society, bahasa Inggris itu aja. Soalnya yang bahasa Septuaginta sama bahasa Ibrani sudah diangkat ke surga. Ya, di dalam tabut perjanjian di dalam Wahyu 11 ayat 19 itu ada di dalamnya situ. Anda nggak usah cari-cari Septuaginta, nggak usah cari Ibrani, nggak usah pakai Tanak. Tanak nggak ada hubungannya sama Kristen. Makanya yang nanya Tanak kan saya cuma ngomong gitu, sorry ya, itu Tanakmu itu akan langsung patah. Ya, argumen itu langsung patah dengan Matius 23 ayat 2. Menduduki kursi Musa. Itu ngarang bebas itu Tanak itu. Tanak nggak ada hubungannya sama Kristen, nggak ada. Talmud nggak ada kalau Tanak itu diimani oleh Tritunggal, kalau Talmud diimani oleh saksi Yehova. Makanya saksi Yehova sama Talmud persis sama orang Saduki toh, nggak percaya roh, nggak percaya kebangkitan, nggak percaya surga. Makanya saksi Yehova bilang nggak ada itu kiamat. Ini bumi itu cuma direvisi. Yerusalem baru ya direvisi saja, kayak kulkas saja. Itu saksi Yehova. Ya. Seperti itu. Jadi very clear pada singkat dan clear ya. Ini masih dalam rangka nanya-nanya ya, nanya-nanya menjelang Natal. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.